Baik, kita mulai perkuliahan tentang pengantar statistika multivariat eh, DIM 701. Perlu kita ingat bahwa mayoritas data yang umumnya dikumpulkan dalam berbagai disiplin ilmu itu kebanyakan merupakan data-data yang sifatnya multivariat atau dalam sebuah pengamatan dari beberapa variabel sekaligus. Nah, untuk memahaminya, variabel-variabel tersebut perlu dianalisis secara bersamaan. Oke. Kita lihat di sini adalah teladan data polusi udara di Amerika Serikat. Ya. Polusi udara di Amerika Serikat eh, kita ambil dari 41 data kota di Amerika Serikat. Misalnya seperti ini dari bukunya buku-buku multivariat, kebanyakan ada yang menggunakan data seperti ini, khususnya dalam eh, statistika multivariat menggunakan aplikasi R. Multi banyak variabel. Jadi ini misalnya nih variabel kota, variabel sulfur dioxide, temperatur, kemudian banyak ini populasi, angin, presipitasi, ya dan sebagainya. Ini jadi sajian data multivariat itu seperti ini, ya. Nah, kemudian kalau kita hanya menyajikan data dalam bentuk seperti ini, tabel seperti ini, bisa saja kurang menarik. Ya. Untuk itu, eh, dibuatlah presentasi dalam bentuk grafik, misalnya ya, grafik multivariat. Atau data seperti ini eh, digunakan untuk statistika inferensi. Kalau ini statistika deskriptif multivariat, ini statistika inferensi multivariat. Sebagaimana statistika univariat, statistika inferensi itu mengandung unsur eh, bagian dari estimasi parameternya dan pengujian hipotesis ya dari variabel-variabel multivariat ya. Statistik multivariat ini ya. Dan yang terakhir dari data ini mungkin kita ingin mempelajari pola atau struktur data. Bagaimana misalnya untuk keperluan klasifikasi atau klasterisasi dan sebagainya ya. Oke. Nah, tentunya dalam statistika multivariat ya, itu tadi sudah dijelaskan kalau kita ingin klasifikasikan bagian-bagian apa saja yang perlu dipelajari dalam statistika multivariat. Sekali lagi, statistika deskriptif, ya, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik untuk multivariabel, sehingga eh, yang melihat itu lebih mudah memahami daripada kalau datanya disajikan dalam bentuk tabel. Ya, kalau grafik lebih mudah. Kalau tabel ya seperti tadi, jadi perlu perlu penelusuran. Kalau misalnya ditanya kota mana yang presipitasinya paling tinggi harus lihat satu persatu. Tapi kalau dalam bentuk grafik tentunya jauh lebih mudah. Oke. Dalam statistika inferensi eh, parameter multivariat itu adalah vektor-vektor rata-rata ya, dan atau variabel-variabel yang berhubungan dengan parameter-parameter yang dijanjikan dalam bentuk matriks yaitu varian kovarian. Varian untuk ukuran penyebaran masing-masing variabel, kovarian untuk keeratan hubungan antar variabel. Selanjutnya ada hubungan kausalitas. Kausal sebab akibat. Jadi ada analisis regresi berganda multivariat. Yaitu analisis regresi berganda hubungan antara beberapa variabel independen terhadap beberapa variabel dependen. Kalau hanya satu variabel dependen, nggak usah pakai kata multivariat. Inilah yang membedakan bahwa analisis regresi berganda itu
kalau nggak pakai kata multivariat itu bukan dalam ranah statistika multivariat. Dikatakan dalam ranah statistika multivariat kalau Y-nya variabel dependennya lebih dari satu. Ada lagi analisis jalur yang mempelajari hubungan yang lebih kompleks sedikit daripada analisis regresi berganda multivariat karena ada tambahan tujuan di sini ya. Dari variabel yang tadinya dependen bisa jadi menjadi variabel independen bagi variabel berikutnya dalam sebuah jalur tersebut. Nah, tujuan dalam analisis jalur di sini tidak lain diantaranya adalah untuk kita bisa mencari variabel pengaruh langsung, pengaruh tak langsung dan pengaruh totalnya tentunya. Jumlah dari pengaruh langsung dan tak langsung yaitu pengaruh total. Kemudian lebih kompleks dari itu adalah model persamaan struktural. Nah, nanti kan eh, ada bahasan tersendiri mengenai model persamaan struktural, yaitu masih modelnya kausalitas. Lebih kompleks daripada analisis regresi linear berganda, multivariat ataupun analisis jalur. Apabila hubungannya korelasional, eh, kita punya analisis korelasi kanonik, yaitu mengukur keratan hubungan antar dua kelompok variabel. Ya. Biasanya kelompok variabel tersebut dinyatakan dalam bentuk kombinasi linear, sehingga menjadi suatu variabel baru. Ya. Analisis komponen utama bertujuan untuk mereduksi dimensi daripada variabel-variabel boleh dikatakan sebetulnya interdependensi ya. Jadi misalnya salah satu kegunaannya adalah apabila kita punya permasalahan multikolonialitas dalam analisis regresi berganda, maka variabel-variabel independen dalam analisis regresi berganda tersebut bisa dicari komponen utamanya sehingga permasalahan multikolonialitasnya bisa teratasi. Analisis faktor eksploratori juga sebagai kelanjutan dari analisis komponen utama yaitu dalam hal mereduksi dimensi. Kemudian kadang-kadang dalam analisis multivariat kita juga mempelajari bagaimana mendiskriminasi objek berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Kita punya analisis diskriminan di sini, ya, yang tidak lain sebetulnya mirip seperti analisis regresi berganda dengan variabel dependennya itu data yang bersifat kategorik, ya, baik nominal maupun ordinal. Nah, analisis diskriminan juga sering disandingkan dengan analisis regresi logistik. Dan yang terakhir, bisa jadi kita ingin mengklasterkan. Klasterkan individu-individu sebagaimana contoh data di awal tadi adalah kota-kota tersebut, kita akan mengklasterisasi kota-kota itu yaitu dengan memperhatikan variabel-variabel lingkungan yang ada di sebelah kanannya tadi. Semakin mirip variabel lingkungannya, nilai variabel lingkungannya, maka tentunya semakin dekat kedua kota tersebut. Nah, berarti ada kecenderungan semakin dekat kedua kota tersebut dalam artian jarak, ya, maka semakin besar kemungkinan mereka dalam satu klaster. Ya. Oke. Nah, dalam statistika deskriptif multivariat ada beberapa cara menggambarkan dalam bentuk misalnya plot atau gambar ya, seperti box plot, histogram, kernel densities, scatter plot 2 dimensi atau 3 dimensi, Draftman's plot, Chernow plurifaces, kurva Andrew, parallel coordinates atau koordinat paralel, ya, hexagon plot, plot hexa itu jadi gon titik ya, hexa desimal 8 ya, atau kadang-kadang lebih dari itu, atau yang nggak punya
nama, jadi di sudutnya berapa plotnya, atau mungkin scatter plot matrix. Nah, jadi menurut Chambers, Cleveland, Keener, dan Tukey tahun 83, there is no statistical tool that is as powerful as a well-chosen graph. Jadi nggak ada alat statistik yang sepowerful, sekuasa a well-chosen graph. Grafik yang benar-benar dipilih dengan baik, mewakili, merepresentasikan data tersebut. Nah, tentunya presentasi secara grafik memiliki banyak keuntungan daripada penyajian data dalam tabel, karena lebih menarik perhatian pemirsanya atau penontonnya. Coba bayangin kalau kita sambil lewat disajikan data multivariate tadi, datanya saja dalam bentuk tabel atau dalam bentuk gambar. Mungkin kita lebih gampang, lebih mudah mengingat dalam bentuk gambar. Nah, Tufte menyatakan begini, grafik data secara visual menyajikan ukuran-ukuran dengan menggunakan titik, garis, sistem koordinat, bilangan, simbol, kata-kata, bayangan, dan bahkan warna. Ada beberapa keuntungan penggunaan diagram dan grafik itu, ya, dalam apalagi kalau kita punya data multivariat. Yang pertama, bila dirancang dengan bagus, akan lebih efektif dalam menarik minat dan perhatian pembaca. Tentu ya. Jadi harus merancangnya harus bagus. Nah, jadi kalau sambil orang lewat, terkesan dengan gambar tersebut. Ya. Sehingga penyampaian informasi ke pembaca itu lebih efektif. Nah, hubungan visual yang tergambar dengan diagram dan grafik mudah diingat. Ya, tadi mudah diingat ya, hubungan visual. Oh, gambarnya ini dulu ingat itu saya lihat dulu di sana. Nah, gitu ya. Menghemat waktu karena pemaknaan ukuran data statistik yang besar dapat divisualisasikan secara sekilas. Oke. Berikutnya, diagram dan grafik memberikan gambaran yang komprehensif dari suatu permasalahan dengan lebih lengkap dan lebih baik daripada penjelasan dengan tabel atau penyajian tekstual. Nah, diagram dan grafik dapat memunculkan fakta dan hubungan yang tersembunyi dan dapat menstimulasi serta membantu dalam pikiran, analisis, dan investigasi. Oke? Tentunya tujuan utama penyajian data dan grafik adalah untuk berkomunikasi kepada kita dan pihak lain, dan desain grafik harus dibuat agar dapat membantu orang lain mengerti. Nah, karenanya, ya, kita menyajikan data dan grafik itu tidak lain adalah kita bisa agar bisa memberikan gambaran, agar kita bisa bercerita, kemudian bisa menyarankan sebuah hipotesis, ya, dalam misalnya dalam analytics kita atau dalam sebuah penelitian itu ada penelitian awal, kita bisa lihat fenomena apa yang ada berdasarkan data awal tersebut sehingga bisa diturunkan dalam sebuah hipotesis. Oke. Atau juga kita bisa gunakan data tersebut yang disajikan dalam bentuk grafik itu untuk mengkritisi sebuah model. Model di sini adalah representasi dari keadaan yang sesungguhnya. Oke. Nah, kita lihat bagaimana berbagai macam grafik multivariat ini. Nah, ini kalau kita punya hubungan dua variabel yang disajikan dalam bentuk diagram pencar, ya. Kalau kita proyeksikan terhadap sumbu yang pertama, kita dapatkan ini datanya. Ya. Kalau kita proyeksikan dalam sumbu kedua, dapatkan ini datanya. Kalau dua dimensi, kalau dua variabel. Kalau variabelnya 3, kita tidak bisa seperti ini. Yang kita sajikan diagram plot 3 dimensinya seperti ini. Ya. Misalnya variabel density dan apa ini, ya. Variabel kedua x1 x2 sebut saja begitu ya. Ini di sini. Tapi kalau x21 di sini, ya. Dan grafik ini dan grafik ini, diagram pencar ini dan diagram pencar ini itu simetris.
Ini simetris dengan ini simetris dengan ini. Simetris, sumbu simetrisnya apa? Sumbu simetrisnya ini. Ya, simetrisnya. Kadang ada orang yang membuat sumbu simetrisnya begini. Ya. Oke. Jadi jangan terkecoh. Kemudian ini, ya. Ini heksagon tadi ya. Heksa 8. Oke. Heksa berapa? Heksadesimal. 16, Bu. Ya, pokoknya ini kalau variabelnya 8, kita punya 8 sumbu. Kalau 10, 10 sumbu. Kalau 6, 6 sumbu ya. Jadi tergantung sumbunya ini. Jadi ini variabel pertama, pengamatan pertama itu panjangnya nilainya sekian. Pengamatan kedua, pengamatan ketiga, pengamatan keempat. Nah, ini bisa dilihat. Pengamatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, pengamatan ke-6 ini yang paling besar nilainya untuk individu ini. Sedang untuk individu yang ini paling besar yang mana? Nah, kita bisa lihat apakah ini sama ini panjang. Yang mana? Kalau sama-sama panjang ini. Tapi kalau ini misalnya, nah yang paling panjang, ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Variabel ke-7 ini paling panjang. Gitu ya. Nah, jadi lebih gampang melihatnya untuk masing-masing individu. Ini jenis variabel lain. Jenis diagram-diagram lain. Ini yang mirip seperti ini. Satu gambar ini satu individu gitu ya. Tergantung ini berapa sumbu ya. Kalau kita lihat seperti itu. Ini juga ada kaitan antara eh, variabel nilainya dan variannya ya. Semakin apakah ini eh, lingkaran kecil, ini lingkaran besar, pasti ada bedanya ya. Bisa jadi itu eh, nilai variannya. Jadi menggambarkan kelompok-kelompok data yang dimana di sini ada rata-ratanya berbentuk titik dan variannya adalah eh, apa dalam bentuk lingkaran. Ini eh, scatter plot 3 dimensi, tapi kalau kita nggak bisa gerak-gerakan ya cuma aja nih. Kelihatannya juga 2 dimensi. Ya. Oke, box plot. Oke. Nah, ini kontur. Nah, untuk kurva pertumbuhan ini box plot juga. Ada dot diagram, ada stars, ada synovus dan sebagainya. Ini synovus. Satu muka ini misalnya mata kanan, mata kiri masing-masing variabel ini. Hidung, mulut, bentuknya seperti apa, rambut dan sebagainya atau mukanya juga. Nah, itu synovus. Muka Chernoff. Satu muka, satu pengamatan.